Oke, topik yang ketiga dari bukunya Arsius Paul tentang dasar-dasar iman Kristen, yaitu tentang wahyu umum. Wahyu umum yang secara langsung dan wahyu umum yang tidak langsung gitu. Nah, di dalam cara mengkomunikasikan bagaimana Allah menyatakan wahyu umumnya, itu ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Nah, apa itu wahyu umum yang dikomunikasikan secara tidak langsung? Yaitu bagaimana Allah memperlihatkan dirinya, memperlihatkan identitasnya itu melalui alam. Ya, ini alam sekitar kita. Ketika kita melihat alam ya, ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, ketika kita melihat langit, maka disitulah Allah menyatakan dirinya gitu. Allah mewahyukan dirinya. Tapi tidak secara langsung gitu. Dia melalui perantara, yaitu melalui alam. Baru kita tangkap melalui indera kita dan kita melihat bahwa alam itu begitu indah. Dan kita menyadari bahwa Tuhan itu ada. Itu cara Allah menyatakan dirinya melalui alam. Jadi melalui perantara secara tidak langsung gitu. Alam adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umumnya. Tapi terkadang ketika kita melihat rumput, ketika kita melihat pohon, ketika kita melihat apapun dunia, terkadang kita tidak mengingat Dia pencipta kita gitu. Seharusnya ketika kita melihat apapun itu, langit, awan, itu seharusnya mengingatkan kita akan Dia, bahwa Dia ada dan Dia berkuasa atas kita semua. Sedangkan wahyu umum yang dinyatakan atau yang dikomunikasikan secara langsung kepada kita manusia adalah melalui pikiran kita, hati kita, perasaan kita gitu. Nah, semua manusia sebenarnya mempunyai ide tentang Allah. Serius, semua manusia tanpa terkecuali mempunyai ide tentang Allah. Arthur Sproul mengutip dari John Calvin, dia mengatakan kayak gini, kesadaran ilahi ini ada di dalam pikiran manusia dan merupakan insting secara alamiah. Kita tidak perlu memperdebatkan masalah ini karena Allah sendiri telah memberikan kepada semua manusia semacam ide tentang Allah dan ingatan yang terus diperbaharuinya dan sewaktu-waktu diperbesar. Semua manusia mempunyai ide tentang Allah. Makanya ketika kita melihat kegiatan-kegiatan manusia, itu selalu berbaur agamawi, berbaur kegiatan-kegiatan aktivitas agamawi gitu. Dan bahkan manusia itu sebenarnya adalah makhluk religius. Semua manusia, walaupun memang ada yang mengekspresikannya melalui penyembahan berhala, melalui penyembahan apapun, tetapi itu tetap memberikan indikator yang pasti bahwa manusia itu adalah makhluk yang religius. Kenapa? Karena memang pada naturnya sendiri manusia itu Allah telah berikan semacam ide tentang Allah. Sehingga itulah cara Allah mengkomunikasikan dirinya, mewahyukan dirinya kepada setiap manusia. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan bahwa saya nggak bisa mengenal Allah, termasuk ateis gitu. Sebenarnya mereka punya ide tentang Allah, tetapi mereka menyangkal tentang itu. Jadi itulah cara Allah mewahyukan dirinya. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Arthur Sproul membuat ringkasannya seperti ini. 1. Kemuliaan Allah dapat dilihat dengan jelas di sekeliling kita. Hal itu dinyatakan melalui ciptaan Allah. Itu adalah yang secara tidak langsung tadi. 2. Umat manusia secara alamiah bersifat religius. Manusia itu sendiri makhluk religius kok. Dan yang ketiga adalah Allah menanamkan dalam diri seluruh umat manusia pengetahuan dasar dari dirinya sendiri. Pengetahuan ini disebut wahyu umum secara langsung. Jadi wahyu umum ada dua cara pengkomunikasiannya, secara langsung dan secara tidak langsung. Mari kita belajar teologi secara santai. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat dari bukunya Arthur Sproul yaitu tentang wahyu khusus dan Alkitab. Dia memulai dengan mengutip kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ketika ada dicobai oleh iblis itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kayak gini, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dari firman Allah gitu. Nah, secara historis gereja telah mengadopsi ini bahwa semua isi Alkitab itu adalah firman dari Allah. Karena yang diikuti Tuhan Yesus kan tadi Alkitab ya, perjanjian lama itu. Jadi Alkitab adalah firman Allah dan itu telah diadopsi oleh gereja gitu ya, dengan istilah Vox Dei, artinya suara Allah, atau Verbum Dei, yaitu firman Allah gitu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, artinya maksudnya kata-kata Allah, kata-kata yang keluar dari Allah, Alkitab itu, ini Alkitab.
bukan berarti bahwa isi Alkitab ini adalah hasil diktekan dari Allah. No, ini bukan hasil diktekan, dia mendikte sama kita lalu kita tulis. No, karena kalau contohnya kita melihat nanti di dalam Alkitab, kurang lebih 40 penulis, kurang lebih 40 penulis itu memiliki gaya masing-masing, dengan gaya mereka masing-masing, dengan background mereka masing-masing, dengan penekanan mereka masing-masing. Berbeda-beda, setiap penulis, setiap kita memiliki penekanan yang berbeda-beda berdasarkan background penulisnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang murni ditulis oleh manusia. Tapi, nah pertanyaannya, kalau contohnya ini ditulis oleh manusia berdasarkan background mereka masing-masing, lalu kenapa kita mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Karena Alkitab ditulis bukan hanya sebagai ide manusia, bukan hanya berdasarkan ide manusia penulisnya sendiri, tetapi itu adalah hasil inspirasi atau ilham dari Allah. Hasil inspirasi dari Allah. Di dalam 2 Timotius, dia mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Masih banyak yang lainnya, tapi kita coba garis bawahi. Segala tulisan yang diilhamkan, di sini konteksnya pasti adalah perjanjian lama waktu itu ya. Jadi tulisan Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah atau diinspirasikan oleh Allah. Apa itu diinspirasikan? Itu kita bisa, dalam bahasa aslinya kita bisa terjemahkan sebagai dinafaskan oleh Allah. Nah, dinafaskan oleh Allah itu identik dengan berbicara. Coba ketika kita ngobrol, kita ngomong, itu ada nafas keluar. Jadi dinafaskan oleh Allah itu sejajar pengertiannya dengan dibicarakan oleh Allah, berbicara, Allah berbicara. Sehingga segala tulisan itu diilhamkan, dinafaskan atau diucapkan oleh Allah. Nah, itu dasarnya. Makanya kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, karena ini penulisnya tulis berdasarkan hasil ilham dari Allah, berdasarkan ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, ketika Allah mengilhamkan itu, maka itu adalah hasil dari Allah. Tetapi juga itu hasil dari manusia itu sendiri, ya. Karena Alkitab tidak membuang background penulis, tetapi dia memakai background penulis. Kalau dia seorang nelayan kayak Petrus ya, seorang Paulus yang cukup akademis gitu ya, itu gaya penulisannya berbeda gitu. Nah, tetapi walaupun backgroundnya dipakai, tetapi Allah itu menginspirasikan. Nah, menginspirasi ini juga itu ada hubungannya di dalam proses. Jadi ketika Allah menginspirasi, maka menginspirasi itu artinya proses membimbing. Jadi Allah itu membimbing penulis ketika menulis. Ketika dia menulis Alkitab, Petrus ya, dia itu Allah Roh Kudus itu membimbing mereka. Nah, inspirasi itu juga erat hubungannya dengan proses membimbing. Dia membimbing para penulis sehingga sedemikian rupa menulis dengan benar, tepat, ya, sesuai dengan backgroundnya masing-masing dan sesuai dengan kebenaran Allah juga, berdasarkan hasil bimbingan dari Allah. Jadi bukan didikte ya, tetapi hasil bimbingan dari Allah Roh Kudus. Orang Kristen percaya infabilitas Alkitab dan inerransi ya, infallible gitu ya, bahwa Alkitab itu tidak bersalah, tidak mengalami kesalahan. Kenapa kita percaya bahwa Alkitab tidak mengalami kesalahan? Karena kita percaya bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Nah, kalau contohnya Alkitab adalah hasil inspirasi dari Allah, hasil kata-kata Allah, maka itu pasti benar. Kenapa? Karena Allah itu kan maha benar. Kalau Allah maha benar, lalu dia ngomong, yaitu Alkitab, maka otomatis ucapannya pasti benar. Karena kalau contohnya ucapannya ada kesalahan, itu artinya bahwa Allah bisa melakukan kesalahan. Sedangkan Allah maha benar. Maka kalau Allah maha benar, maka otomatis ucapannya juga itu pasti benar. Jadi kita percaya bahwa Alkitab tidak mungkin salah, ya, inerransi Alkitab itu. Kita percaya itu. Lalu apakah itu berarti bahwa Alkitab yang sekarang kita pakai ini kan hasil salinan ya, banyak salinan gitu ya, itu tidak mengalami kesalahan? Ketika kita mencoba menyelidiki salinan-salinan yang ada, maka
kita harus jujur bahwa ada kesalahan-kesalahan. Ada yang perlu diperbaiki karena salinannya terlalu banyak gitu ya. Makanya pun nanti ada kritik teks gitu, nanti kita coba dilihat mana yang benar-benar dari sumber asli gitu. Tetapi yang kita maksud tidak bersalah itu adalah Alkitab yang asli, atau istilahnya itu autografnya gitu ya. Kitab yang aslinya, manuskrip yang asli itu yang tidak bersalah. Sedangkan kalau salinan ini, apalagi terjemahan itu bisa mengalami kesalahan. Makanya pun nanti ada kritik teks. Kita mencoba membandingkan antara salinan-salinan ini, antara manuskrip yang ada, supaya kita bisa menemukan mana yang benar-benar hasil dari manuskrip yang asli. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Alkitab tidak bersalah, yang tidak bersalah itu ketika dulu manuskrip aslinya. Tapi salinan-salinan sekarang terkadang ada kesalahan dalam terjemahan, dalam salinan gitu. Itu bisa mengalami kesalahan. Yang tidak mengalami kesalahan adalah manuskrip aslinya. Dan bahkan juga ini dalam manuskrip aslinya ataupun sekarang, ketika kita mencoba membaca firman Allah, itu harus berdasarkan konteksnya. Jangan semua yang diucapkan oleh Alkitab sendiri langsung diterapkan di dalam semua konteks. Enggak, berdasarkan konteks yang ada. Nah, itu yang dijelaskan oleh R.C. Sproul tentang wahyu khusus dan Alkitab. Jadi wahyu khusus itu adalah Alkitab itu gitu. Nah, ada beberapa ringkasan yang diberikan. Yang pertama adalah inspirasi merupakan proses di mana Allah menafaskan firman-Nya. Yang kedua, Allah merupakan sumber utama dari Alkitab, itu sumber utamanya. Yang ketiga, Allah merupakan pembimbing utama dari Alkitab. Dan yang keempat adalah hanya manuskrip yang asli dari Alkitab yang tanpa salah. Hanya manuskrip asli. Oke, thank you. Mari kita belajar teologi secara santai. Tuhan Yesus memberkati.